Halo pemirsa, kalau kalian sudah melihat video saya terkait prediksi atau penglihatan saya atau ramalan saya di tahun 2026, di mana tahun 2026 itu adalah sio kuda api. Api berarti ada energi panas yang membara kalau tidak hati-hati, kalau tidak bisa mengendalikan diri. Makanya di sini saya ingin memprediksi bagaimanakah perjalanan pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2026. Kalau kemarin itu kan dari penglihatan saya, bukan dari kartu tarot ya. Tapi mari kita lihat prediksinya melalui kartu tarot bagaimanakah pemerintahan Pak Prabowo dari segi keamanan, dari segi perekonomian dan lain sebagainya. Yang pertama ini dari segi keamanan ya. Keamanan atau dari segi politik dari Pak Prabowo ini seperti apa? Delapan koin berusaha menata yang lebih baik. Ada sebuah kerjasama, tapi kerjasama ini juga beresiko, ada resikonya. Makanya ada kebimbangan dalam menjalin sebuah kerjasama. Nah, ini kerjasama dengan siapa? Ada halaman-halaman pedang. Halaman-halaman pedang ini simbol dari sebuah kejadian di tahun-tahun sebelumnya yang pada akhirnya membuat adanya sebuah tekad atau sebuah gesekan yang bisa memicu adanya pertengkaran. 9 koin yang artinya berusaha untuk bisa diperbaiki dengan baik ya. 9 koin 9 itu simbolnya seorang permaisuri atau seorang ibu. Koin itu adalah perekonomian atas kerjasamanya pada akhirnya berbuahkan hasil. Intinya seperti itu. Nanti ceritanya saya rangkaikan belakangan ya. Satu kartu lagi untuk pemerintahan Pak Prabowo, The Magician. Yang dimodusin, yang dikorupsi. Jadi seperti ini. Untuk pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2026 terkait politik, kalau di sini sih lebih dominan terkait masalah kondisi ya, kondisi bukan politik saja, juga masalah keuangan. Jadi di sini dari pemerintahan Pak Prabowo ini sudah berusaha menata perekonomian, menata kondisi pertahanan keamanan negara Indonesia. Berusaha di sini. Tapi ya begitu, ada bimbang. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak Prabowo ini kerjasama dengan siapa? Kenapa ada kebimbangan? Nah, kerjasama dengan siapa? Ciri-cirinya. Kita beralih ke ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri orang yang kerjasama dengan Pak Prabowo ini seperti apa ciri-cirinya? Yang pada akhirnya ada gejolak-gejolak. Ciri-cirinya. Ada 2 cangkir. Sebenarnya sudah terjalin sebuah kerjasama. Ini ya, ini di angka 2 ya, ada 2 tongkat. 2 tongkat ini simbol kayak tanggung jawab pekerjaan, dan di sini ada 2 cangkir perasaan. Jadi sebenarnya Pak Prabowo dengan orang ini sangat dekat. Ada perasaan ini mungkin ada hubungan timbal balik, hubungan yang sangat dekat secara emosional dan lain sebagainya. Tapi juga ada kebimbangan, ya. Ada hubungan baik, tapi juga masih ragu-ragu kayak gitu. Itu cirinya. Nah, selanjutnya ciri selanjutnya, dengan siapa sih sebenarnya ini? Dengan siapakah? Dengan sosok yang ingin mencari keuntungan di belakang pemerintahan Pak Prabowo atau di belakang Pak Prabowo. Dan orang ini merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Pak Prabowo.
licik orangnya. Selanjutnya, cirinya ada 2 koin dan juga ada simbol dari lautan. Lagi-lagi angka 2 yang keluar. Ini simbol dari sebuah proses perjalanan. Nah, koin ini terkait dengan materi, jam terkait dari proses ya. Jadi ini lagi-lagi ada 2 angka yang keluar. Ini simbol sebuah kerjasama yang masih bimbang. Kemudian ini simbol dari kerjasama atau sudah ada hubungan emosional atau hubungan yang baik dengan orang tersebut. Nah, lagi-lagi terkait dari materi ada kebimbangan di sini. Jadi hubungan kerjasama dengan orang ini, intinya orang ini berusaha mendapatkan sesuatu materi dari Pak Prabowo. Ada keuntungan yang didapat dari Pak Prabowo ini ya. Selanjutnya saya ambil ciri-cirinya 5 orang, 5 kartu ya. 5 kartu. Nah, simbol Ratu Pedang. Ratu Pedang ini simbol dari bisa seorang wanita, bisa juga seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki biasanya orangnya nggak gagah, tutur katanya lembut dan lain sebagainya. Karena disimbolkan sosok wanita, berarti seorang laki-laki yang lemah lembut dan lain sebagainya, tapi tegas di sini. Makanya di sini ada simbol pedang. Ketegasan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ciri-cirinya itu, dan ini simbol seorang ratu. Ini berarti andai kata laki-laki, orang ini pernah menjabat sesuatu yang tinggi di negara Indonesia, sehingga masih memiliki pamor, memiliki kayak kalau kewenangan sih ya sepertinya ya sudah enggak, akan tetapi masih memiliki pengaruh kayak gitu. Satu kartu lagi, siapakah gerangan? The Sun. The Sun ini simbol matahari, tapi bisa juga simbol dari sebuah kemarahan, karena ada kartu di depannya seorang perempuan yang membawa pedang ini, Ratu Pedang ini. Atau bisa juga diartikan demi sebuah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan si ratu ini, atau seorang laki-laki yang bisa dibilang tutur katanya lembut dan lain sebagainya. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya. Saya ulangi, ciri-cirinya dari seseorang yang sudah bekerja sama dengan pemerintahan, tapi dari pemerintahan Pak Prabowo ini ada keraguan-keraguan, juga ada kondisi di suatu saat nanti ada kayak gesekan karena merasa dimanfaati, juga terkait dari keuangan negara yang berusaha untuk di magician ini, berusaha untuk dimodusi oleh seseorang yang kerjasama dengan Pak Prabowo ini. Dan ciri-cirinya orangnya ternyata sudah memiliki hubungan emosional yang baik dengan Pak Prabowo, tetapi orang ini memiliki tujuan-tujuan tersembunyi untuk bisa katakanlah menikung Pak Prabowo. Makanya di prediksi saya kemarin itu terkait tahun 2026, saya kan sudah bilang Pak Prabowo hati-hati terkait dari circle orang dekatmu, karena musuhmu sebenarnya adalah orang-orang yang berada di dekatmu, orang-orang yang berada di circlemu. Nah ini makanya ada simbol ini. Seseorang yang melakukan perencanaan diam-diam, tentunya ini yang bisa merugikan pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Dan orang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau laki-laki ya orangnya nggak gagah, tutur katanya lembut, karena ada simbol perempuan ini berarti ada simbol feminimnya dari laki-laki tersebut. Dan intinya yaitu tadi, ingin mendapatkan keuntungan materi dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Seperti itu ya. Ini kalau dari kondisi perpolitikan, jadi juga hati-hati dikarenakan ada potensi gesekan-gesekan dari pemerintahan Pak Prabowo dengan orang tersebut.
yang pada akhirnya bisa memicu adanya pertentangan di politik dan keamanan. Saya kemarin itu perekonomian jalan sedikit, pertumbuhannya sedikit. Tapi bagaimanakah menurut kartu tarotnya? Bagaimanakah perekonomian negara Indonesia di tahun 2026? Ada peningkatankah? Semoga kita berdoa yang terbaik saja. Perekonomian negara Indonesia tahun 2026. The Lovers, hubungan kerjasama masih ada. Dua cangkir kembali. Jadi hubungan kerjasama ini, hubungan kerjasama misalnya kerjasama negara Indonesia dengan negara lain yang bisa meningkatkan perekonomian negara Indonesia masih ada. Akan tetapi ada introspeksi diri. Jadi negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan negara Indonesia pada akhirnya mikir-mikir. Kenapa? Ya bisa jadi karena misalnya perizinan sulit, pungutan liar dan lain sebagainya yang bisa jadi kendalanya. Makanya harus introspeksi diri negara Indonesia. Kenapa banyak yang tadinya kerjasama dengan negara Indonesia pada akhirnya mungkin keluar atau memindahkan asetnya ke negara lain atau memutuskan hubungan dengan negara Indonesia. Harus introspeksi diri. Makanya di sini kan ada orang meditasi, tapi di atasnya ada pedang 4. Jadi orang atau perusahaan yang kerjasama dengan Indonesia ini mikir-mikir dilanjut apa tidak kayak gitu. Selanjutnya perekonomian. Nah, kartunya ini lagi keluar. Harus semangat mengatasi segala sesuatu yang terkait dari perekonomian negara Indonesia. Ada kondisi-kondisi yang sulit di tahun 2026. Selanjutnya, 1 cangkir, yang artinya ada pertumbuhan tapi masih di angka 1. Ini sesuai dengan prediksi saya terkait dari penglihatan saya bahwa perekonomian negara Indonesia di tahun 2026 kayak apa ya? Ada yang masuk keluar, ada uang masuk tapi dikeluarkan lagi karena kebutuhan. Jadi pertumbuhan perekonomian ada tapi kecil sekali, dan ini juga pertumbuhan perekonomian kalau menurut versi tarot masih kecil karena masih di angka 1. Dan sekali lagi untuk pemerintah harus perhatian juga gimana caranya agar penanam modal asing itu merasa nyaman untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia. Karena angka pengangguran juga banyak, dan sayangnya saat ini saya kan tinggalnya di desa, jadi tahu banyak terkait dari kayak karyawan pabrik yang hanya dikontrak 3 bulan kontraknya. Enggak 6 bulan lagi, 3 bulan diperbarui, 3 bulan diperbarui. Nah, kasihan juga kan kalau kehidupannya tidak terjamin seperti itu. Saya bilang gak terjamin. Andai kata 3 bulan kemudian tidak dilanjutkan kontraknya, mau kerja apa? Mau jualan? Daya beli masyarakat lagi turun, ya toh? Cari kerja di negara Indonesia dibilang sulit, ya sulit. Karena lowongan kerja sedikit, peminatnya banyak. Makanya perusahaan-perusahaan akan menimbang-nimbang atau memiliki aturan-aturan yang bisa memberatkan dari si yang melamar itu tadi. Karena apa? Pengangguran banyak. Sehingga perusahaan memiliki kriteria-kriteria yang mempersulit dari pencari lowongan kerja. Makanya di sini untuk pemerintah harus sudah berpikir gimana caranya agar penanam modal asing ini nyaman di negara Indonesia. Ya, perizinannya dipermudah, kemudian pungutan liar dan lain sebagainya tolong dikondisikan, ya, karena itu bisa juga mempengaruhi ketidaknyamanan dari perusahaan tersebut untuk menanam modal di negara Indonesia. Juga demo buruh itu ya
Kalau setiap tahun demo ya gimana? Ya mungkin ada tuntutan UMR sekian, tapi kenyataannya ya, andai kata sekarang ini UMR, misalnya di daerah ini katakanlah 4 juta, 5 juta. Kenyataannya masih banyak loh perusahaan-perusahaan yang hanya mampu menggaji karyawannya 2 juta, 3 juta. Ini yang menjadikan saya juga miris. Banyak demo-demo menuntut UMR, menuntut begini-begini. Katakanlah disetujui oleh pemerintah, oke, UMR 5 juta di daerah A. Tapi kenyataannya yang kita dapat banyak sekali perusahaan yang tidak mampu menggaji sesuai gaji UMR. Dan pegawainya juga mau-mau saja. Karena apa? Karena butuh pekerjaan. Itu juga harus dipertimbangkan, sehingga ada kenyamanan dari penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia ya. Ini soal ekonomi. Selanjutnya soal bencana alam. Bencana alam. Saat ini kan musim hujan. Biasanya kalau musim hujan banyak sekali bencana, dari puting beliung, kemudian banjir, tanah longsor. Apalagi saat ini di media sosial rame dengan siklon apa gitu ya, yang bisa berdampak pada sebuah daerah, berdampak pada hujan yang deras, kemudian angin yang kencang dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah kondisi negara Indonesia terkait bencana alam tahun 2026? Kalau sio kuda api, hati-hati terkait dari kebakaran. Kan elemennya api. Juga dalam penglihatan saya ada gunung di bawah laut yang bisa mulai aktif di daerah Bali, Lombok dan sekitarnya. Nah, apakah ada beneran atau tidak saya kurang tahu ya, cuman penglihatan saya seperti itu. Dan juga adanya gempa di Pulau Sumatera, gempanya pusatnya di darat. Nah, saya kalau berpikir Pulau Sumatera itu ya pulau dari pucuk Sumatera ke Aceh, entah di daerah mana nanti. Cuman ada penglihatan titik pusatnya di daratan. Semoga nggak kejadian sih ya. Mari kita lihat bagaimanakah prediksinya bencana alam di negara Indonesia. Bencana alam, simbol dari angin, simbol dari udara, juga simbol dari lautan, air. Bisa jadi hujan yang deras, bisa jadi angin disertai angin kencang, juga lautan, bisa jadi ombak yang besar di lautan. Nah, ini ya. Elemen air lagi, simbolnya di lautan. Hati-hati terkait dengan lautan, atau bisa juga hujan. Pedang, elemen udara, elemen angin juga. Ini pedang ya. Elemen angin, hati-hati. Elemen air, elemen angin. Selanjutnya elemen air dan udara lagi-lagi keluar. The Hermit, sebuah simbol ketenangan. Sebenarnya semuanya itu bisa diatasi sebenarnya. Tapi adakah upaya dari masyarakat dan pemerintahan ini untuk mengatasi sebelum hal itu terjadi? Misalnya, hutan jangan digundulin biar tidak terjadi banjir, agar ada resapan air, juga ada ketahanan di tanahnya ya toh, tidak mudah longsor. Tapi sayangnya hutan-hutan sudah digunduli, banyak sekali yang digunduli. Kemudian dari masyarakatnya, sudah taatkah untuk tidak membuang sampah di sungai? Juga dari pemerintahan, sudahkah membuat aliran sungai, gorong-gorong dan lain sebagainya? Apakah sudah dibenahi? Karena di sini nih 4 kartu ini lebih masalah air dan angin.
air dan angin. Jadi bencana alamnya ini lebih ke masalah air dan angin. Bisa hujan deras yang gak henti-henti yang pada akhirnya banjir, hujan deras yang gak henti-henti pada akhirnya banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya. Dan semuanya ini sebenarnya dari kesalahan manusianya. Makanya ada hermit ini, pencerahan, yang artinya seseorang yang bisa mencerahkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi sebenarnya bencana alam ini bukan karena Tuhan yang murka, bukan, tapi hasil kebodohan atau hasil keserakahan dari manusianya sendiri. Sebenarnya masih bisa diatasi atau dikendalikan di sini. Selanjutnya, bencana apa lagi? Elemen tanah. Elemen tanahnya di angka 10 teman-teman. Jadi waspadai tanah bergerak. Seperti di penglihatan saya kemarin itu, ada ketangkap energinya di Pulau Jawa Tengah. Tapi sebenarnya bisa saja terjadi di mana-mana, di daratan tinggi, makanya harus hati-hati. Cuma yang ketangkap di penglihatan saya kemarin itu adanya tanah bergerak di Pulau Jawa Tengah, ya. Jadi elemen tanah hati-hati karena ini di angka 10. Angka 10 itu angka tertinggi. Ada potensi pergerakan tanah. Bisa karena gempa, bisa juga karena tanah longsor dan lain sebagainya. Bencana apa lagi kah? Air lagi, yang dominan air ini. Saya ambil 10 kartu. Air lagi dominan. Nah, yang keluar air. Air lagi teman-teman, ya toh, sumber laut, air. Satu kartu lagi, angin, pedang, udara. Jadi di sini bencana alam yang dominan terjadi negara Indonesia itu elemennya air dan elemennya udara. Jadi bisa banjir bandang, angin ribut, puting beliung, hujan deras, atau gelombang yang tinggi dari sungai. Juga ada potensi dari elemen tanah. Kalau kita jadikan satu, bisa tanah longsor, gitu. Bisa juga adanya gempa, kemudian tanahnya mereka dan lain sebagainya. Ini bisa juga terjadi. Jadi lebih dominan masalah air, masalah udara, angin yang akan menjadi bencana alam yang terbanyak nantinya, ya, akibat dari air dan angin ini. Jadi mesti diwaspadai ya teman-teman, harus diwaspadai di sini.